Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan kekuatan baru karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan menyertai kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 11 April 2023. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16 demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lamban untuk mengerti. Saudara sekalian, pada pagi hari Yesus bangkit dan memperlihatkan diri kepada para perempuan pemberani itu dan telah mengabarkan kepada para murid perihal kebangkitannya sesuai dengan pesan malaikat kepada mereka bahwa pergilah ke Galilea sebab Ia telah mendahului kamu ke sana, di sanalah kamu akan berjumpa dengan Dia. Saudara, sore harinya 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, sebuah dusun yang letaknya 7 mil dari Yerusalem, kira-kira 11,265 km dari Yerusalem. Seorang dari murid itu bernama Kleopas. Bersama rekannya pergi sedang mempercakapkan tentang peristiwa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Lalu tiba-tiba seorang asing bertanya, "Apakah kalian yang sedang percakapkan? Apa yang sedang kalian percakapkan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram dan betapa terkejut. Lalu mereka terheran-heran bertanya, "Apakah engkau adalah satu-satunya orang asing di Yerusalem ini? Dan engkau tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini?" Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Apakah yang sedang terjadi?" Mulailah menceritakan apa yang terjadi dengan Yesus seorang nabi. Mulai dari penangkapannya sampai pada kebangkitannya yang telah disaksikan oleh para wanita. Yesus menjawab dengan keras, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu percaya, sehingga kamu tidak dapat mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Demikianlah Yesus mengulang lagi apa yang telah Ia sampaikan dulu kepada Kleopas dan rekannya itu untuk percaya apa yang dikatakan perempuan itu. Yesus sedih karena pemberitaan para nabi dalam kitab Taurat Musa, Mazmur dan kitab-kitab nabi lainnya ternyata tak satu pun yang mereka ingat. Bahkan ketika saksi pertama para perempuan menyampaikan perihal kebangkitannya kepada mereka pun susah untuk mengerti. Mereka sulit menerima bahwa Mesias akan datang, mati dan bangkit bagi keselamatan umatnya. Di sini jelas mengapa mereka tak mengenali bahwa sesungguhnya Dia adalah Yesus sendiri. Karena duka cita yang amat dalam, mereka yang masih larut dalam duka, sehingga akal mereka tak sanggup mengingat apa yang Yesus pernah sampaikan. Selain itu, apa yang Yesus katakan dulu tak pernah mereka selidiki dengan baik. Tentang apa yang nabi-nabi telah nubuatkan, mereka tak membaca kitab mereka dengan cermat dan tidak teliti mendengar perkataan-perkataan Yesus selama hidupnya. Walau Kleopas dan rekannya lambat untuk mengerti, namun Yesus dengan sabar mendampingi mereka dalam perjalanan, dengan sabar membuka pemahaman mereka. Yesus tahu murid-murid yang sedang berduka dan tak mempunyai harapan ini. Yesus turut serta dalam perjalanannya. Lagi-lagi saudara sekalian, Yesus sedang mengoreksi keyakinan Kleopas dan temannya itu, bahwa penting membaca Alkitab dengan teliti agar ketika menghadapi tantangan, firman Tuhan tetap menjadi pegangan, penghiburan dan pengharapan kita. Karena dari sabda Kristuslah kita memperoleh kekuatan. Para perempuan ini pun memperoleh kekuatan dan semangat yang baru serta pemulihan setelah mendengar perkataan-perkataan malaikat itu dan dikuatkan kembali oleh perkataan Yesus Kristus. Saudaraku, sumber kekuatan kita sesungguhnya hanya dari sabda Tuhan. Sebab sabda Tuhan inilah menjadi sarana Roh Kudus untuk berbicara kepada kita secara pribadi,
mengingatkan kita tentang apa yang terjadi dan bagaimana kita kuat untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Saudara-saudaraku, mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah, sebab sesungguhnya dosa yang menghalangi mata iman kita. Akan tetapi ketika kita mengakui kelemahan kita dan membuka diri padanya, merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Dia sudah bangkit menunjukkan kemenangannya melawan kuasa dosa. Karena Dia hidup, kita memiliki hari esok yang lebih baik. Bahkan Ia berjanji Ia sudah ada di masa depan hidup kita. Ia sudah ada di sana untuk menunggu kita datang padanya, berserah kepadanya, dan menyerahkan totalitas hidup kita dalam tangan tuntunannya. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita terus meneliti firman Tuhan dengan tiada berkeputusan, sehingga kita makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Dia, dan semakin memahami kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Sebagaimana para murid lamban untuk mengerti, kami pun mengaku di hadapan Tuhan bahwa kadang-kadang kami sulit untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan semangat untuk selalu meneliti firman-Mu, sehingga ketika persoalan-persoalan datang menerpa hidup kami, firman-Mu lah yang kami ingat, menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Ya Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Engkau yang tahu segala situasi hidup mereka ya Bapa, dan apa yang mereka butuhkan. Mereka yang berduka Tuhan, hiburkanlah mereka senantiasa. Dan ingatkan mereka bahwa apa yang Engkau buat baik adanya. Kami berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang akan menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan segenap persoalan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang sedang kehilangan semangat untuk percaya kepada Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau sungguh ada dan kami dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu pergumulan anak-anak kami yang sedang mencari sekolah-sekolah ataupun kampus yang lebih tinggi. Tuhan yang akan membuka jalan, tak henti-hentinya kami berseru supaya anak-anak kami menemukan tempat pendidikan yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa pagi ini. Kami sampaikan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.